dan komunitas ini gimana secara gambaran lebih apa ya, gambaran in generalnya sendiri lah gitu. Nah, terus gimana sih caranya kita milih rumpun tugas akhir gitu. Jadi gimana cara milih rumpun tugas akhir? Yang pertama nih, tadi kan saya udah bilang bahwa kalau bisa kalian itu milih tugas akhir yang memang tidak memberatkan kalian gitu, atau dalam artian kalian itu di situ minat gitu. Yang pertama harus minat dulu ya, biar kalian juga kerjanya enak gitu, dan juga ngerti kemampuan diri kalian itu gimana gitu. Dan kalau saya pribadi dari awal masuk farmasi gitu, saya memang suka mata kuliah yang berbau klinis gitu dibandingkan dengan mata kuliah yang lainnya. Dan dari segi pemahaman juga kayaknya lebih mudah di klinis daripada saya memahami mata kuliah lain, apalagi teknologi farmasi ya, jujur aja. Kayak stabilo, farmakokinetik, aduh, nggak banget gitu. Makanya lebih minat banget ke yang arah klinis gitu. Makanya kenapa saat pemilihan tugas akhir, oh no, no. Saat selama perkuliahan, saya tuh lebih expertnya itu di bidang klinis gitu. Jadi mungkin teman-teman di farmasi juga udah tahu gitu ya, kalau misalnya di bagian industri teknologi farmasi, saya tuh benar-benar kurang banget gitu. Beda sama klinis mungkin akan lebih apa ya, ya senang aja gitu kalau misalnya lagi bahas tentang klinis gitu. Jadinya kenapa saya milih ini karena pertama minat dan juga ngerti kemampuan dirinya di mana kayak gitu. Kemudian yang kedua cari referensi setiap rumpun. Kenapa? Biar kalian itu juga tahu gitu gambaran dari setiap rumpun itu seperti apa. Kayak misalnya ini juga nih salah satu cara biar kalian itu ngerti di rumpun ini tuh sebenarnya mempelajari tentang apa sih, bahas topik tentang apa kayak gitu gitu. Terus yang ketiga, bandingin kelebihan dan kelemahan dari setiap rumpun. Setiap rumpun itu pasti ada kelemahan sama kelebihannya masing-masing ya. Dan mungkin di sini saya nggak akan jelasin sekarang gitu, karena memang ya itu menurut penilaian pribadi kalian masing-masing. Cuman kalau menurut saya dari yang klinis sendiri ya, kalau dari klinis sendiri, ini penilaian saya. Balik lagi, ini penilaian saya, karena penilaian masing-masing orang itu pasti beda-beda. Gitu. Kalau untuk klinis, kelebihannya yang pertama, yang pasti, mungkin ini juga udah jadi, apa ya, teman-teman juga udah, mungkin udah tahu gitu ya, kalau klinis mungkin penelitiannya itu tergolong penelitian yang cepat gitu. Itu udah jadi satu rahasia umum lah gitu. Tapi sebenarnya balik lagi ke penelitian kalian itu apa dan metodenya itu apa gitu. Jadi tapi memang mostly penelitian klinis itu cepat karena kita di sini eh, cuman pakai nggak cuman ya. Kita di sini bisa pakai rekam medis yang memang datanya itu udah ada dan kita tinggal ambil. Kemudian yang kedua bisa juga kita pakai kuesioner yang ya kita bisa ambil di saat itu juga gitu. Ya beda kalau misalnya dengan rumpun lain, misalnya teknologi farmasi yang memang kita harus ada proses pembuatan atau proses ada trial and error dan lain sebagainya, mungkin akan akan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu dibandingkan dengan penelitian klinis kayak gitu. Terus juga menurut saya yang selanjutnya, kelebihan yang selanjutnya di klinis itu mungkin sebagian orang mikir kalau klinis itu susah karena apa ya, kita tuh harus tahu banyak materi, materinya luas dan lain sebagainya. Padahal tuh sebenarnya enggak. Klinis itu tuh sebenarnya kalau misalnya kalian udah tahu dasarnya, udah tahu dasar dari algoritma suatu penyakit nih, satu penyakit gitu. Nah, itu tuh untuk menghafal algoritma penyakit lain itu pasti akan lebih mudah. Sebenarnya kayak gitu. Kalian tuh cukup tahu dasarnya aja sebenarnya. Dan yang dihafal itu juga nggak terlalu banyak kok. Gitu. Terus um, kalau untuk kelemahannya, ya pasti ada ya kelemahannya. Kalau untuk kelemahannya yang pertama, administrasinya itu susah, sulit gitu. Karena kita tuh butuh di klinis itu pastinya akan sangat banyak membutuhkan surat-surat izin penelitian. Ya mungkin kalau di yang rumpun lain juga butuh gitu. Tapi di sini kan kita berhubungan dengan satu instansi atau fasilitas kesehatan biasanya ya. Mostly kalau di rumpun klinis itu kita akan penelitian di satu tempat gitu. Nah itu juga perlu izin penelitian. Terus juga perlu ethical clearance, namanya ethical clearance itu adalah salah satu surat etik penelitian yang memang kita harus bikin sebelum penelitian dilaksanakan kayak gitu. Itu mungkin yang bikin susah adalah nunggunya sih, kadang lama. Ethical clearance aja paling cepat itu 2 minggu gitu. Dan kemarin kalau dari saya kemarin ethical clearance saya tuh baru keluar setelah 1 bulan apply ke UGM gitu. Jadi memang agak sedikit
menghambat penelitian gitu ya, surat-surat itu dan lain sebagainya itu. Dan di klinis juga ini kalau misalnya kita mau mengajukan judul, mungkin ini nanti kita bahas nanti atau nanti bisa, karena waktunya sedikit bisa tanya di akhir juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ngajuin judul, kita tuh harus ngelakuin yang namanya penelitian pendahuluan gitu. Jadi itu tujuannya adalah untuk make sure bahwa sampel yang kita butuhkan itu memang ada di misalnya rumah sakit ya, ada di rumah sakit tersebut gitu. Jadi di awal itu kita harus tahu nih di rumah sakit itu penyakit pasien-pasien yang kena penyakit pneumonia itu setiap tahunnya ada berapa banyak sih kayak gitu. Jadi kita tuh bisa make sure nih bahwa oh kita bisa nih penelitian di rumah sakit ini dengan judul ini gitu. Nah baru kita ngajuin judul gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa tanya di akhir ya kalau misalnya mau tahu. Terus yang ke poin terakhir itu adalah melakukan pengamatan terkait dengan isu yang terjadi. Nah ini penting banget karena misal nih kalian udah ngerti minat kalian di mana, misal minat kalian di klinis gitu ya. Terus selanjutnya kalian bingung mau memilih topik apa di klinis. Terus eh, apa ya udah cari referensi dari yang lain juga nggak nemu gitu ya, karena kadangan itu referensi-referensi yang ada kan pasti kalian dapat dari yang lama-lama gitu dan nggak relate dengan situasi yang sekarang gitu. Jadi kalian harus ngelakuin pengamatan terkait dengan isu yang terjadi. Misal, kayak kemarin kan habis ada pandemi COVID-19 kan ya. Nah, pandemi COVID-19 itu, kalau dari pandemi COVID-19 nih, setelah COVID-19 juga bisa dijadiin salah satu apa ya bahan untuk kalian penelitian. Itu bisa banget tuh gitu. Atau karena emang udah banyak nih misalnya kating-kating udah banyak yang meneliti terkait COVID apalagi ya gitu. Jadi selanjutnya kalian cari nih dari COVID, biasanya orang-orang yang kena COVID itu manifestasinya tuh ke penyakit apa ya gitu. Misalnya kalau COVID itu banyak misal ke penyakit-penyakit yang berhubungan dengan paru-paru gitu, bisa TBC, pneumonia, terus juga mungkin karena adanya efek-efek dari obat yang dipakai gitu, jadi bisa ke ginjal. Nah, kalian bisa cari dari situ gitu. Intinya latar belakang sebelum kalian milih rumpun itu harus kuat dulu gitu sebelum kalian benar-benar ngajuin atau milih rumpun itu. Kenapa? Karena ini juga berhubungan dengan eh, apa ya? Kalau misalnya itu udah relate, udah sesuai dengan isu yang terjadi, itu nantinya pasti akan lebih mudah lagi untuk kita nyelesain tugas akhir kita gitu. Terus mungkin kita bahas tadi kan udah ya alasan kenapa saya milih klinis dan juga mungkin sedikit tips gitu untuk untuk memilih topik di topik di tugas akhir itu seperti apa gitu. Dan selanjutnya terkait dengan gambaran di farmasi klinis dan komunitas itu ngebahas tentang apa sih, tadi kan udah dijelasin di awal sedikit bahwasanya di farmasi klinis dan komunitas itu dia itu orientasinya lebih ke pasien gitu, lebih ke pasien baik dari penyakitnya maupun dari obat-obatannya. Nah, makanya topik-topik dari farmasi klinis dan komunitas yang memang disajikan gitu, itu pastinya berhubungan dengan obat, nih. Rasionalitas penggunaan obat, outcome terapi berhubungan dengan penyakit. Gitu. Tapi akan berhubungan dengan ini, gitu. Yang pertama, rasionalitas penggunaan obat. Ini sama nggak ya kayak yang kalian sekarang? Kayaknya sama deh. Nggak akan ada perbedaan yang begitu jauh sih biasanya. Kalau untuk topik-topik ya. Yang pertama nih topik di farmasi klinis ada rasionalitas penggunaan obat. Di sini kita bisa pakai banyak metode. Ini juga salah satu, ini juga topik yang saya pakai di tugas akhir saya. Mungkin nanti akan saya jelasin secara gambarannya aja ya. Terus evaluasi outcome terapi. Nah, kebetulan di sini saya tuh sebenarnya nggak cuma meneliti terkait dengan rasionalitas aja, tapi digabungkan juga dengan outcome terapi gitu. Jadi ini sebenarnya dua topik, tapi di sini saya gabungkan jadi satu gitu. Dan selanjutnya ini adalah kepatuhan obat. Kalau kepatuhan obat ini biasanya dia pakai, kalau nggak salah ya, kayak kuesioner gitu. Jadi kuesioner ke pasien-pasien gitu. Jadi di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada apakah pasien tersebut patuh dalam minum obat gitu. Dan di situ juga bisa dihubungkan ke outcome klinis juga bisa gitu. Jadi misalnya kalau misalnya pasien patuh, outcome klinisnya bakalan gimana ya gitu. Itu bisa. Kalau misalnya mau di apa namanya? Kalau misalnya mau diperluas lagi ya itu bisa banget. Terus evaluasi PIO.
Evaluasi PIU itu pelayanan informasi obat, ini juga sama, biasanya pakai kuesioner juga. Identifikasi efek samping obat. Efek samping obat ini biasanya dia hampir-hampir mirip kayak rasionalitas penggunaan obat. Jadi pakai rekam medis juga, dan nantinya tuh di situ dilihat, biasanya ada tuh di rekam medis itu namanya CPPT. CPPT itu catatan, apa ya, saya lupa, intinya tuh itu ada catatan perkembangan pasien yang mana di situ dilihat tuh setiap pasien itu punya gejala, tanda dan gejala apa aja. Nah, disitulah kita bisa ngelihat nih, efek samping itu merupakan tanda dan gejala dari efek samping obat atau bukan gitu. Cuman menurut saya ini akan sulit ya gitu, karena kan efek samping obat itu biasanya dia gejalanya tuh hampir-hampir mirip dengan penyakit-penyakit dari pasien gitu kan. Jadi takutnya itu hasilnya akan bias gitu. Kecuali kalau memang di rekam medisnya itu ditulis dengan jelas apakah si gejala ini kemungkinan dari obat itu atau bukan gitu. Atau memang ada obat-obat tertentu nih yang dia itu sudah ada efek sampingnya secara spesifik gitu. Ada tuh kan, kalau misalnya levofloxacin, misalnya levofloxacin dia itu bisa menyebabkan satu penyakit ginjal yang yang uh, aduh lupa, intinya ini tuh pertanyaan dari seminar hasil saya sebenarnya. Jadi levofloxacin itu punya satu efek samping yang spesifik banget, dan itu memang adanya itu hanya di golongan fluoroquinolone aja, di levofloxacin aja. Jadi dia itu bisa menyebabkan penyakit ginjal yang berasal dari karena adanya uh, efek samping dari runtuhnya sel-sel otot gitu lah, intinya kayak gitu. Itu mekanismenya kayak gitu. Nah, itu bisa tuh efek samping obat gitu. Makanya, dan selain efek samping obat, ini juga bisa identifikasi BRT gitu. Jadi kayak kalian farmakoterapi. Terus pola peresepan obat nantinya pasti bakalan berhubungan dengan resepsi ini. Cuman saya nggak tahu lebih lanjut terkait dengan ini. Nanti kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut, boleh tanya ke kating-kating yang mungkin ngambil di topik ini. Gitu. Terus, oh ya, ada juga nih, kalau dari farmasi klinis dan komunitas itu ada juga yang berhubung, yang temanya itu telah pustaka ya, kalau nggak salah. Kalau kalian ada, jadi telah pustaka itu, ini juga saya sebenarnya kurang tahu. Nih, kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut lagi, bisa tanya Bang Rian tahu kan ya? Bang Rian, dia tuh ngambil di telah pustaka juga, gitu. Jadi, yang lebih expert mungkin di dia bisa ditanya-tanya juga nih terkait dengan itu kalau misalnya kalian tertarik ya. Nah, mungkin terus kalau gimana caranya milih topik tadi kan udah ya. Nah, selain itu kalau misalnya kalian pengen banget di klinis dan komunitas, atau kalian pengen banget di kimia farmasi, atau kalian pengen